Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan proyek akhir Mobile Lanjut, yaitu aplikasi pengaduan dan layanan mahasiswa. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri, nama saya Puspita Sari Janati dengan NPM 2377051004. Baik, saya Putri Alena Sari dengan NPM 2307051024. Saya Muhammad Farhan Rizky dengan NPM 2307051005. Saya Ahmad Waspodo dengan NPM 2377051003. Baik, di sini saya akan menjelaskan aktor dan fitur-fitur yang ada di dalam aplikasi tersebut. Yang pertama, untuk aktor, di sini ada 3 aktor. Yang pertama, mahasiswa berperan sebagai pengguna utama aplikasi, lalu mengirimkan laporan pengaduan. Dan yang kedua, petugas kampus yang berperan sebagai pihak yang menangani dan memproses laporan yang masuk. Lalu yang terakhir, ada admin kampus berperan sebagai pengelola aplikasi secara keseluruhan. Lalu untuk fitur-fitur aplikasi ini, yang pertama ada fitur login dan register. Nah, ini digunakan oleh seluruh aktor, mahasiswa, petugas, dan admin. Lalu di sini juga untuk autentikasi email dan password dan menjamin keamanan akses. Lalu fitur yang kedua ada form pengaduan mahasiswa. Di sini mahasiswa mengisi formulir yang berisi kategori laporan, deskripsi masalah, lokasi, dan detail tambahan lainnya. Nantinya di sini data akan tersimpan ke Firebase Firestore. Lalu fitur yang ketiga adalah upload foto bukti. Di sini mahasiswa dapat menambahkan foto sebagai bukti pendukung. Lalu fitur yang keempat ada status laporan. Setiap laporan memiliki status dikirim, diproses, dan selesai. Status ini nantinya akan diperbarui oleh petugas atau admin. Lalu fitur yang kelima ada dashboard admin yang menampilkan statistik laporan, jumlah laporan per kategori, jumlah laporan per status, dan laporan yang paling sering muncul. Lalu fitur yang keenam ada notifikasi. Di sini notifikasi yang otomatis akan memberikan notifikasi otomatis kepada mahasiswa ketika laporan sudah ditanggapi atau statusnya sudah berubah. Lalu yang ketujuh, profil pengguna. Mahasiswa, petugas, dan admin dapat melihat data profil dan mengubah informasi dasar. Lalu yang terakhir ada sistem monitoring laporan. Admin dan petugas dapat memantau urutan laporan atau laporan terbaru. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Untuk yang selanjutnya itu demo aplikasinya. Untuk di sini progresnya itu masih di tahap untuk pembuatan tampilannya, jadi belum di tahap ke integrasi ke database. Ini untuk tampilan saat login itu ada email dan password. Di sini saya akan login sebagai mahasiswa. Nah, ini untuk halaman form pengaduan. Jadi apabila mahasiswa mau melakukan pengaduan itu di halaman ini, itu memilih kategori laporan,
Sini ada kekerasan, bullying, diskriminasi, masalah fasilitas, atau masalah pelayanan administrasi. Terus sini input untuk deskripsi laporannya. Misalnya, dan di sini aku tambah. Dia akan muncul notifikasi seperti ini. Lalu ke menu status laporan, dia akan menampilkan laporan-laporan yang sudah di-input. Sini ada statusnya itu diproses, selesai, ataupun menunggu. Kalau diklik, dia akan muncul notifikasi seperti ini. Lalu di menu profile, di sini menampilkan foto profil, nama, terus statusnya sebagai mahasiswa, lalu ada email, lalu nomor telepon dan alamat. Sini bisa diedit. Akan muncul notifikasi. Lalu untuk fitur notifikasi di role mahasiswa itu belum diimplementasikan. Di sini tunggu load. Kemudian untuk role admin akan dijelaskan oleh Farhan. Oke, baik. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari role admin. Di sini di halaman login ya, masih sama seperti mahasiswa, kita menginputkan email kita, lalu ada kolom untuk menginputkan password juga, dan di situ ada pilih peran sebagai admin, lalu ada tombol login. Nah, ini adalah halaman awal atau dashboard dari role admin. Yang pertama itu ada verifikasi laporan, ada kelola pengguna, statistik, dan terakhir ada pengaturan. Kita fokus ke verifikasi laporan dulu. Di verifikasi laporan ini kita menerima laporan-laporan dari mahasiswa. Misal di pertama ini ada pintu rusak di aula, itu kita bisa verifikasi laporannya. Lalu ada juga itu lampu mati di parkiran. Saat udah diklik verifikasi, akan muncul pop-up di bagian bawah yang bertuliskan sudah diverifikasi. Lanjut ke fitur berikutnya, itu ada pengelola pengguna. Nah, di kelola pengguna ini kita bisa mengelola pengguna gitu berdasarkan peran. Jadi di sini misal ada 2 pengguna, satu Putri Alena di sini perannya sebagai mahasiswa, dan yang kedua ada Doni Setiawan yang berperan sebagai petugas. Kita bisa menghapus salah satunya gitu, melakukan delete. Nah, saat diklik tombol delete dia bakal muncul pop-up di bagian bawah telah dihapus. Lalu ke menu statistik, di sini menu statistik belum diimplementasikan gitu. Jadi kita fokus ke menu terakhir yaitu pengaturan. Nah, di menu pengaturan ini ada manajemen akun admin.
kita bisa ngedit profile dan data akun admin, lalu ada ubah password juga, lalu di bawahnya ada tema aplikasi, kita bisa ganti mau mode terang atau gelap, lalu ada menu notifikasi untuk aplikasinya, dan terakhir ada menu backup dan restore data, dan terakhir ada tombol logout. Oke, sekian untuk menu untuk peran petugas akan dilanjutkan oleh Waspodo. Oke, kemudian itu ada menu yang lain, yaitu tugas atau bagian petugas. Di sini untuk login itu sama seperti admin dan mahasiswa. Di sini kita bisa melakukan login langsung. Nah, setelah login, kita itu dapat melihat daftar dari laporan mahasiswa. Nah, di sini ada kumpulan laporan dari mahasiswa yang dimana bisa kita lihat. Coba langsung saja kita lihat laporan mahasiswa. Nah, misalnya yang kedua ini. Nah, kita sebagai petugas di sini nah, kita bisa merubah bagian dari status, misalnya status itu sedang diproses atau dikirim atau sudah selesai. Di sini kita sebagai petugas kita dapat merubah status itu. Nah, di sini petugas juga dapat memberikan tanggapan juga. Nah, di sini misal kita berikan tanggapan, di sini muncul status telah diperbarui. Ada lagi nggak? Udah. Mungkin segitu saja untuk dashboard dari petugas. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh kami. Baik, mungkin ini yang dapat kami presentasikan. Selanjutnya, udah ya? Ada lagi nggak? Udah, nggak ada lagi. Ya udah. Langsung saya tutup aja ya di sini. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.